Nah, gimana caranya biar bahagia di dunia? Ini yang paling sederhana tadi itu, hentikan waktu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Contohnya sekarang ini kan jam istirahat ya. Ya, jam istirahat. Kemudian lagi kajian. Jangan mikir nanti setelah istirahat. Atau mikir nanti malam di rumah pulang ketemu pasangan. Atau mikir nanti perjalanan ke rumah bagaimana. Nah, itu namanya kita gagal paham. Kalau hidupmu belum tentu sampai nanti. Ya, hidupmu belum tentu sampai nanti malam. Hidupmu bahkan belum tentu sampai nanti setelah jam istirahat. Yang kamu miliki ya ini, saat ini. Maka saat ini ya hentikan waktu untuk ini. Gak usah ngurusin yang lain. Skip yang lain. Sekarang saya lagi di masjid. Sekarang saya lagi cari ilmu. Sekarang saya lagi mengajar. Nanti urusannya nanti. Harus berani berkata begitu pada diri. Karena hidup ini bukan milik kita, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu janji yang pasti dari Allah ta'ala. Dan gak mungkin janji Allah meleset. Gak mungkin Allah pungkiri janjinya. Allah itu maha menepati janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah mengatakan siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah pasti selalu akan memberinya solusi. Jadi makhraja ini kalau kita terjemahkan bahasa mudahnya jalan keluar, solusi. Apapun yang terjadi pasti dikasih solusi. Apapun kondisi pasti dikasih solusi. Apapun masalahnya pasti diberi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya satu, takwa, bukan pinter. Syaratnya satu, takwa, bukan ahli mengatur strategi. Syaratnya satu, takwa, bukan hebat, punya kekuasaan dan punya jabatan, punya kekayaan, punya pertemanan. Bukan. Syaratnya satu, takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa itu meskipun langit runtuh akan ada solusi buat dia. Karena Allah yang janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar, enggak mungkin tidak. Selalu ada jalan keluar, solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Plus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan selalu memberinya rezeki yang bersifat surprise. Rezekinya itu tidak disangka-sangka. Rezekinya itu tidak bisa diperkirakan dengan algoritma model apapun. Rezekinya itu tidak bisa diperkirakan dengan kita mungkin ahli menghitung ya, ahli menilai. Allah akan mengatakan semua perhitunganmu salah. Aku nggak akan kasih rezeki dia lewat situ. Kenapa? Janjiku min haitsu la yahtasib. Nggak ada orang yang bisa mengerti dari mana datang rezekiku untuk dia yang bertakwa. Kenapa? Karena aku pengen senangkan dia, aku pengen bahagiakan dia. Maka sifatnya surprise. Wah, kejutan ini. Oh, ini kejutan nih. Makanya orang yang bertakwa itu rajin terkejut. Ya, rajin terkejut, surprise sampai akhirnya dia nyantai saja, pasti ada surprise dari Allah subhanahu wa ta'ala, kejutan yang sifatnya baik. Karena itu kata kuncinya, hentikan waktu dengan takwa. Kalau saat ini saya lagi ngajar, ya takwa saya ngajar sungguh-sungguh. Kalau saat ini antum lagi di masjid, lagi belajar atau lagi sholat, lagi ibadah, takwanya adalah ya benar-benar menjaga kehormatan masjid, menjaga sopan santun di dalam masjid, menjaga haknya masjid, menunaikan kewajiban kita di dalam masjid. Bagaimana saat kita belajar atau apapun yang sedang kita lakukan di dalam masjid. Kalau di kondisi kita lagi kerja di kantor, maka takwa kita adalah betul-betul menjalankan perintah Allah dalam bekerja, yang jujur, yang amanah, yang sungguh-sungguh, yang disiplin. Itulah takwanya. Kalau kita di jalan, kita takwa sama Allah Ta'ala, pandangan kita jangan toleh kanan, toleh kiri, lihat yang haram, betul-betul fokus pada perjalanan.
niat nolong orang yang kesulitan, kemudian kita tidak melakukan yang diharamkan, fokus sama takwanya saat itu. Kalau kita lagi di rumah ketemu pasangan hidup, takwanya apa? Ya takwa terhadap pasangan hidup. Bagaimana menyenangkan istri, bagaimana menyenangkan suami, bagaimana menyenangkan anak, bagaimana ngajak sholat berjamaah, bagaimana mengajarkan kewajiban-kewajibannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi makan, ya takwanya bab makan. Bagaimana kita menyadari tangan kita ini Allah yang beri kekuatan sehingga bisa ngambil makan. Kalau nggak dikasih kekuatan, nggak mungkin bisa. Banyak orang yang tiba-tiba kena stroke, naudzubillah min dzalik wa nasallahu afiyah. Banyak orang yang tiba-tiba sakit, mau makan tiba-tiba sakit, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba diinfus, nggak bisa gerakkan tangannya sendiri. Kita bisa makan dengan mudah, mulut ngunyah dengan mudah, gigi ini ngunyah dengan mudah, kerongkongan tenggorokan masuk tanpa penghalangan, nggak ada rasa sakit, mencernakan bagus. Alhamdulillah, nikmat Allah. Syukuri itu nikmat makan, dirasakan benar. Nggak perlu jadi petani untuk punya beras. Alhamdulillah ada jalur yang mendistribusikannya. Allah yang atur nih, kamu jadi petani, kamu jadi supir, ya kamu jadi yang punya toko, kamu jadi sales, ya kita tinggal beli bisa makan beras. Alhamdulillah, nggak perlu kita masak, udah ada yang masakan. Takwa saat makan, seringkali itu juga kita lupakan. Saat makan justru nggak bertakwa, bismillahnya hilang, alhamdulillahnya lupa. Ya, bahkan sambil makan ghibah, namimah, naudzubillah min dzalik. Makan ya bersama pasangan, ya udah senangkan pasanganmu seperti Nabi Muhammad SAW, suap-suapan dengan istrinya, suap-suapan dengan suaminya, bercanda, menyenangkan. Itu takwanya makan. Sekarang sampai di rumah masih pegang laptop, ngerjain kantor, istri mendekat, sibuk, jangan ganggu, anak mendekat, jangan ganggu. Hentikan waktu. Ini waktu untuk saya bersama istri saya. Ini waktu untuk saya bersama anak saya. Walaupun cuma 20 menit, walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 1 menit. Fokus betul-betul menghentikan waktu sesuai tugas takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita lakukan, maka yang terjadi adalah suatu keajaiban. Takwa kita saat itu menjadi solusi untuk waktu yang berikutnya. Ini yang ajib tuh di situ. Jadi misalnya sekarang nih ya, ini saya lagi takwa saat ini. Ya takwa saat ini. Takwa saya saat ini akan menjadi solusi untuk kegiatan saya berikutnya kalau Allah kasih saya umur di dunia. Kalau ternyata umur saya habis, maka akan jadi solusi ketika malaikat mencabut nyawa saya. Dan akan menjadi solusi ketika saya berada di alam kubur. Semuanya apa? Ya yang sekarang ini, bukan yang nanti. Karena yang nanti itu ilusi, nggak ada itu sebelum kita menjalaninya. Yang nanti itu hanya harapan kita, kita. Yang nanti itu baru reka-reka kita, nanti, khayalan. Karena belum diberikan kepada kita. Kalau kita udah berada di dalamnya, barulah itu namanya anugerah Allah untuk kita, harus kita pakai sebagus mungkin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setiap kali mau pisah, sahabatnya Nabi Muhammad SAW baca surat Al-Asr. Ketemu kalau mau pisah, 2 orang baca surat Al-Asr. Kenapa? Saling menasehati pentingnya waktu. Waktu ini ya untuk itu, beriman dan beramal soleh. Kenapa? Hanya iman amal soleh yang bisa menyebabkan kita bahagia. Bahagia itu bukan di mata, bahagia itu bukan di telinga, bahagia itu bukan di mulut, bahagia itu bukan, mohon maaf, di alat vital, bahagia itu bukan di nafsu, bahagia itu bukan di semua itu. Bahagia itu Allah letakkan di hati, bukan di mana-mana. Kalau bahagia itu letaknya di mata, nggak adil Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang tunanetra nggak akan bahagia. Kalau bahagia itu letaknya di telinga, nggak adil Allah. Kenapa? Karena yang tunarungu nggak bisa bahagia. Kalau bahagia itu letaknya di alat vital, nggak adil nanti kalau ada orang yang alat vitalnya terganggu. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Semua makhluknya yang namanya manusia, namanya jin, di situ dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatimu betul-betul ingat sama Allah, hatimu betul-betul takwa sama Allah,
maka Allah akan jadikan penglihatanmu ini terbuka maupun tertutup akan bawa kebahagiaan. Telingamu terbuka maupun tertutup akan bawa kebahagiaan. Tangan dan kakimu terbuka atau tertutup akan bawa kebahagiaan. Nafsumu kamu pakai atau enggak kamu pakai akan bawa kebahagiaan. Kenapa? Karena begitu kita takwa, Allah letakkan rasa, ya, rasa yang benar di dalam hati, sehingga kita bisa menikmati waktu demi waktu itu dengan sangat nikmatnya luar biasa.